Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini. Hari Senin, perdagangan pertama di minggu ini, tanggal 5 April 2021. Pada market outlook tadi pagi kami mengatakan bahwa IHSG akan 51% berada di dalam zona hijau, mengingat kalau kita lihat bahwa market Asia cukup solid berada di dalam zona hijau, dan juga kalau kita lihat market Amerika dan Eropa bergerak senada hijau, dan juga bagaimana US 10-year bond mengalami penurunan. Tapi kami juga sempat membahas tentang saham BBRI yang kumdet hari ini. Biasanya di mana saham akan kumdet akan mengalami kenaikan, justru hari ini BBRI mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan di samping itu kita juga melihat bahwa kurs rupiah yang tadi pagi berada dalam posisi 14.500-an, dan ternyata sampai saat ini rupiah pun masih berada di posisi 14.500-an. Dan kalau kita lihat memang hari ini IHSG sebetulnya sempat dibuka di zona hijau di 6.040,055. Bahkan di pembukaan sempat naik cukup tajam ke 6.051,621. Sebelum akhirnya IHSG turun ke level terendahnya di 5.964,484, dan akhirnya IHSG ditutup di 5.970,286 atau mengalami pelemahan 41,170 poin atau 0,68%. Total transaksi yang terjadi di IHSG adalah 8,163 triliun. Jadi ini adalah transaksi yang terkecil bagi IHSG selama beberapa bulan terakhir. Tercatat 190 saham menguat dan 301 saham melemah. Market capital IHSG atau nilai pasar IHSG turun ke 7.077,331 triliun rupiah. Hari ini investor asing mencatatkan net foreign sale atau jual bersih sebesar 619,86 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat memang kurs rupiah saat ini berada di 14.509 rupiah per 1 US dolarnya. Jadi rupiah kembali melemah 0,21% terhadap US dollar. Dan kalau kita lihat harga emas di pasar spot dunia saat ini adalah 1.727,30 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 805.743. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 sendiri sebenarnya melemahnya hampir sama dengan IHSG, yaitu melemah 0,69% atau 6,179 poin ke 895,677. Dari list saham-saham yang dijual oleh investor asing, tampak BBRI atau Bank Rakyat Indonesia mendominasi dengan net foreign sale sebesar 413,4 miliar rupiah. Dan saham BBRI sendiri mengalami penurunan 90 poin atau 2,1% ke 4.200, menjadi saham yang paling banyak penurunannya di daftar saham yang dijual oleh investor asing. Di posisi kedua ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, net foreign sale 198,2 miliar. Sahamnya turun 350 poin atau 1,12% ke 30.775.
BBCA ini juga akan membagikan dividen kumdet tanggal 7 April ini. Kemudian MDKA atau Merdeka Cooper Gold, net foreign sale 27,5 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,45% ke 2.250. Di posisi berikutnya ada TOWR, Sarana Menara Nusantara, net foreign sale 24,4 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 1.100. Disusul oleh Cepin atau Charon Pokpan Indonesia, net foreign sale 13,8 miliar, sahamnya naik 125 poin atau 1,79% ke 7.100, sekaligus menjadi yang kenaikannya paling tinggi di daftar saham yang di net foreign sale. Kemudian di daftar saham yang dibeli oleh investor asing, ITMG atau Indo Tamang Raya Megah mengalami kenaikan paling banyak 1.000 poin atau 8,55% ke 12.700, yang juga paling banyak dibeli oleh investor asing sebesar 24,7 miliar. Di posisi kedua ada Bank Mandiri Persero atau BMRI, net foreign buy 19,9 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,4% ke 6.225. Lalu disusul UNTR atau United Tractor. United Tractor mengalami kenaikan 25 poin atau 0,11% ke 22.200 dengan net foreign buy sebesar 19,4 miliar. Lalu disusul Bank Negara Indonesia atau BBNI, net foreign buy 18,1 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 1,32% ke 5.750. BBRI juga akan kumdet tanggal 7 ini. Kemudian di tempat terakhir ada TLKM. TLKM atau Telkom Indonesia mengalami net foreign buy 17,6 miliar. Sahamnya menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan, yaitu melemah 10 poin atau 0,29% ke 3.380. Dan kalau kita lihat bagaimana market Asia hari ini, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tidak mengalami perubahan banyak dari pembukaan, tetap menguat 0,79% atau 235,250 poin ke 30.089,250. Sedangkan market Hong Kong tidak bergerak atau libur, tetap di 28.938,740. Shanghai Composite Index juga tidak mengalami perubahan, tetap di 3.484,390. Dan Straits Times Index Singapura mengalami kenaikan 0,8% atau 25,41 poin ke 3.206,980. Kalau kita lihat Dow Jones Index Future kembali menguat 193 poin atau 0,58% ke 33.230, dan dolar indeks tampak melemah tipis 0,015 poin atau 0,02% ke 93,004. Bagaimana dengan IHSG besok? Kalau kita melihat IHSG besok, kita tentu saja mengharapkan adanya pantulan atau rebound bagi IHSG sebesar 51%. Jadi kalau kita melihat IHSG besok, kita memberikan harapan bahwa IHSG besok akan memantul karena kita melihat Dow Jones Index Future menguat dan dolar indeksnya melemah. Tapi ini belum bisa kita konfirmasi. Kita akan pastikan lagi besok dengan market outlook di pagi hari untuk memastikan sebenarnya bagaimana penutupan market Eropa dan Amerika di malam nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.